Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. إخوتي الكرام أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله. Melangsungkan pembahasan tentang tugas kita di hadapan dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Kita harus mengetahui bahwa dakwatul haq, dakwatul sunnah, wa dakwatul salafiyah laha ususun, memiliki dasar-dasar pilar yang harus dijalankan di atasnya, yang harus bergerak di atas pilar tersebut. Barakallahu fikum. Dan tentunya ini adalah pembentukan kepribadian yang kokoh dan kuat melalui dakwatus sunnah dan dakwatus salafiyah. Tatkala seseorang muslim dan muslimah berusaha berjalan dan memondasi hidupnya dalam dakwah ini di atas pondasi tersebut. Di antara yang disebutkan oleh a'immah, para imam kita, para ulama kita, yang pertama adalah talabul ilmi syar'i wattafaqquhu fid-din. Pondasi yang pertama, dasar yang pertama adalah belajar ilmu syariat dan bertafaqquh dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Belajar ilmu syariat dan bertafaqquh, memahami apa yang ada di dalam ilmu syariat tersebut. Dengan arti kata bahwa ciri seseorang sunni salafi adalah al-ihtimamu bi ilmi syar'. Orang yang benar-benar memiliki perhatian yang tinggi, perhatian yang dalam, perhatian yang besar terhadap talabul ilm, mencari ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak nas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwa ilmu agama yang dipelajari itu merupakan telah menitipkan solusi hidup untuk menjawab semua problem-problem kita. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla fi'ula membawa ilmu ini, barakallahu fikum, untuk menjawab, pertama kali memberikan solusi terhadap umat atas segala problem hidup dunia dan bahkan sampai menjurus akhiratnya. Ini satu. Yang kedua adalah ilmu syar'i untuk menjawab semua bentuk kerusakan, semua bentuk kejahatan. Sehingga di saat seorang muslim dan muslimah berkecimpung, bercibaku dengan ilmu agama, maka sungguh dia telah memegang solusi yang tepat dan kuat di dalam hidupnya untuk menjadi orang yang berhasil keluar dari dunia ini, menjadi orang yang berhasil untuk kemudian melaju menghadap Allah tabaraka wa ta'ala di yaumil akhirah. Terkait dengan talabul ilmi syar'i,
Cukup hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah kita hafal semuanya, yang mengatakan may yuridillahu bihi khairan apa? Yufaqihu fid din. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa saja yang Allah Jalla wa Ala menginginkan khairan. Khairan dalam ilmu nahu disebut dengan isim nakirah, mencakup semua ragam kebaikan. Siapa saja yang Allah Jalla wa Ala menginginkan kepadanya semua bentuk kebaikan di dalam hidup, tidak hanya khair urusannya dengan dunianya, tapi juga semua kebaikan yang terkait dengan urusan akhiratnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Jalla wa Ala menjadikan dia faqih tentang ilmu agamanya. Cukup bagi kita ini sebagai cemeti untuk terus menjaga semangat kita untuk belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi belajar agama Allah ini termasuk min afdalil jihad fi hadzal asr. Termasuk dari jihad yang paling besar di masa sekarang ini, barakallahu fikum, yaitu belajar ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keberikutnya, di sini kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Banyak dari saudara-saudara kita yang membantu kita untuk kemudian belajar agama Allah. Contohnya adalah adanya pondok pesantren, adanya tempat-tempat pendidikan, barakallahu fikum, yang kita mungkin tidak punya kesabaran untuk duduk bersama anak-anak kita, atau kita tidak punya kemampuan untuk mengajari dan mendidik mereka, rahimani wa rahimakumullah. Maka keberadaan markaz atau tarbiyah dimanapun dia berada, maka itu adalah sebuah penopang dan yang bisa meringankan beban kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai kedua orang tua harus memberikan dukungan yang besar atas keberadaan tarbiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sekurang apapun, maka itu tetap lebih paling terbaik di dalam hidup. Sekurang apapun, rahimani wa rahimakumullah, maka itu adalah yang terbaik dalam perjalanan hidup kita, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dimanapun ada markaz Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka telah memberikan, istilahnya telah memberikan bantuan terhadap, barakallahu fikum, pemerintah kita, sadar atau tidak sadar, rahimani wa rahimakumullah, kita telah berkontribusi besar untuk kemudian menjaga dan melindungi negeri kita ini. Masa sih kita dianggap benalu di negeri kita sendiri? Enggak mengapa. Tidak ada yang tahu akan besar nilai perjuangan Ahlus Sunnati wal Jamaah illa zawuh, kecuali orang-orang yang memang mulia hidupnya, orang-orang yang mengerti akan nilai kebaikan dalam hidupnya. Dialah yang akan bisa mengerti kalau perjuangan Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan pondok pesantren atau dengan tempat tarbiyah atau rumbel-rumbel, kontribusinya sangat besar, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita coba untuk kemudian mengkajinya. Bagaimana keberadaan pondok pesantren Ahlus Sunnati wal Jamaah itu termasuk dalam gardan depan memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap negeri dan anak negeri, barakallahu fikum. Berbicara tentang kerusakan dan mara bahaya tentang negeri kita ini, mungkin kalau ahlu dunia berbicara adalah ancaman besar, adalah ancaman dari luar, ancaman
perekonomian, ancaman ini, ancaman itu. Namun dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita menilai kalau ancaman terbesar itu adalah di saat Allah Jalla wa'ala murka dan marah terhadap hambanya. Itu adalah ancaman yang paling besar dalam hidup. Dan tidak ada pengundang murka Allah yang paling terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Jalla fi'ula. Sebagai dosa yang paling besar. Perkara-perkara baru dalam urusan agama di bawah dosa syirik dan kufur kepada Allah. Dan semua ragam bentuk kemaksiatan kepada Allah Jalla fi'ula. Kita bersyukur. Kita punya andil besar terhadap negeri kita, barakallahu fikum. Melindungi negeri dan anak negeri dari hukuman Allah Jalla wa'ala. Dari marah Allah tabaraka wa ta'ala. Coba kita lihat, barakallahu fikum. Di saat kemudian ya Israel invasi ke Palestina, berapa bulan, berapa tahun mereka bisa meluluh lantahkan. Tapi coba lihat di saat Allah Jalla wa'ala marah dan murka, tsunami yang terjadi di Aceh, gempa kemudian tsunami yang terjadi di daerah Palu, sekejap, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti kontribusi Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan menyebar tauhid, memperingatkan dari bahaya syirik, menyebar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengingatkan bahaya hal-hal baru dalam urusan agama, maasi dan seterusnya. Itu adalah kontribusi besar yang mereka berikan buat negerinya. Sekali lagi, barakallahu fikum, ini perjuangan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam menegakkan belajar ilmu agama. Sekurang apapun tempat-tempat dia belajar, sekecil apapun, barakallahu fikum, maka dia adalah pejuang sesungguhnya di dalam negerinya. Bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan Polri. Ini adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak ada yang tahu seperti ini. Ya, kalau TNI dan Polri menjaga negeri dari hal yang merusak dari dalam dan dari luar anak negeri itu sendiri. Barakallahu fikum. Ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Tetapi adakah dari mereka yang menyentuh kaitannya dengan bahaya kesyirikan dalam hidup? Adakah mereka menyentuh terkait dengan bahayanya kebid'ahan, perkara-perkara baru yang lebih tinggi tingkatnya dari maasi, dari khamar, dari judi, dari ini? Tidak ada. Maka kita dari sisi yang lain memberikan kontribusi terhadap negeri kita ini. Kita berdakwah di jalan Allah Jalla wa'ala, menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan putra-putri saudara kita. Bukankah ini perjuangan yang besar yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah? Maka sekali lagi, ahibbati fillah, kita tidak boleh minder dengan perjuangan yang kita lakukan, dengan pendidikan yang kita bangun untuk berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa benar-benar ini adalah sebuah perjuangan besar untuk kemudian memberikan perlindungan, memberikan penjagaan, berkontribusi terhadap kebaikan negeri kita dan anak negeri ini. Maaf dan maaf, walaupun begitu besar perjuangan Anda, perjuangan saudara dan saudari kita, akan dilihat dengan mata sebelah. Bahkan tidak hanya itu, akan dianggap benalu di dalam negerinya. Itulah dia, di saat kebaikan dengan ujian besar datang, itulah perjalanan hidup para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk melakukan perbaikan di tengah umat, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Kita bisa melakukan atau mewujudkan pendidikan Ahlus Sunnati wal Jamaah
untuk kemudian menjaga ilmu syar'i yang menjadi asas pondasi daripada dakwatu sunnah wa dakwatu as-salafiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tatbiqul amali lil Islam. Upaya untuk mengamalkan Islam sebagaimana datangnya. Bukankah ini yang kita lakukan di lingkungan kita, di rumah kita, di pondok-pondok pesantren kita, untuk kemudian mengamalkan apa yang itu menjadi tuntunan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, termasuk dari asas pondasi tegaknya dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, ad-da'watu ilallahi ala basiratih. Mengajak umat kepada ilmu. Mengajak umat di atas ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Berapa orang yang benar-benar berjalan di atas dakwah ini, yang mengajarkan ilmu barakallahu fikum sebagaimana datangnya, dan dia mengajarkan ilmu dengan ilmu rahimani wa rahimakumullah, sangat sedikit. Terkadang kita menemukan di tengah jalan ada orang yang mengajar kepada ilmu. Terkadang langkah yang dilakukannya itu barakallahu fikum banyak hawa nafsu bermain. Banyak kemauan dan keinginan-keinginan dunia. Lalu kemudian ditempuh untuk kemudian menyampaikan kebenaran. Tentu ini tidak boleh terjadi. Bahwa kita tidak boleh keluar dari jalur ilmu ketika menyampaikannya. Dan kita mengajak umat manusia ini kepada barakallahu fikum ilmu itu sendiri. Ini adalah ciri dakwah ahli sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada orang kan yang menggabungkan barakallahu fikum, mewujudkan pendidikan yang beraroma sunnah, tetapi kalkulasi hidupnya itu dunia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang disodorkan dunia, ya tentukan kalau yang disodorkannya itu adalah semua yang terkait dengan akhiratnya, keselamatan, maka tidak ada yang akan melirik kecuali orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Terkadang di sini ketidaksabaran kita barakallahu fikum untuk kemudian memperkenalkan ilmu itu dengan ilmu pula rahimani wa rahimakumullah. Yang kita maksud dengan ilmu adalah tidak keluar dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dari asas dan dasar adalah al-ihtimamu bi aqidatis salafi. Bi aqidatis salaf. Al-ihtimam yaitu memberikan ihtimam, perhatian yang tinggi dan dalam terkait dengan akidah as-salaf. Akidah salafun as-salih ridwanullah alim ajma'in. Mulai semenjak kecil kita sudah membangun putra-putri kita. Kita tanya aina Allah, di mana Allah? Siapa yang menciptakanmu? Allah ada berapa? Semuanya ini adalah pembentukan awal terhadap pendidikan kepada akidah as-salaf rahimani wa rahimakumullah. Dan kan ini yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan di rumah kita, di tempat-tempat belajar putra-putri kita, tempat belajar anaknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa kita telah melakukan apa yang itu menjadi pondasi terhadap dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Yang kelima, al-ihtimamu bis sunnati wal amali biha. Al-ihtimam, peduli
dan perhatian terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan beramal dengannya. Saya ulangi, mungkin sering kita dengar dari asatidzah kita, ya untuk takrir pertama kali, untuk mengokohkan apa yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Yang kedua, nanti di belakangnya, bahwa ini adalah pembentukan kepribadian yang menjadikan kita kuat di atas dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Al-ihtimam bis sunnati wal amali bih. Berusaha untuk kemudian mengoreksi amal-amal kita, istri kita, anak-anak kita, putra-putrinya muslimin dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita benahi, kita perbaiki, barakallahu fikum yang salah atau mungkin kurang. Kan ini usaha atas nama dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Itulah dia ciri. Ketika menemukan kesalahan, dia memperbaikinya, barakallahu fikum. Ketika sesuatu sudah diperbaiki, dia berusaha untuk menjaganya. Terkait dengan individu orang yang nanti kita akan bahas pada waktunya, barakallahu fikum. Kita manusia yang banyak kesalahan dan kekeliruan, yang butuh perbaikan dalam setiap saat dan setiap waktu. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ada orang yang mau menitipkan nasihat. Ada orang yang mau membimbing anak kita. Ada orang yang mau memberikan pengajaran kepada kita, barakallahu fikum. Itu perbuatan yang harus kita syukuri di dalam hidup. Itu semuanya adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya bahwa setiap kita ini butuh untuk kemudian diluruskan. Siapapun dia adalah guru Anda misalkan, dia adalah manusia biasa. Dia syekh Anda, dia juga manusia biasa. Dia alim, ulama, dia juga manusia biasa. Rahimani wa rahimakumullah. Akan ada peluang kesempatan untuk diingatkan, dinasihatkan. Rahimani wa rahimakum. Itulah dia hakikat manusia. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib, dan kita harus belajar bagaimana menghadapi kekurangan diri kita dan kekurangan saudara kita. Kita akan sebutkan, barakallahu fikum, hafizani wa hafizakumullah. Keberikutnya termasuk dari prinsip dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah yang diangkat dalam tema yang dibahas oleh Al-Ustaz Muhammad Sirbini hafizahullah ta'ala, al-irtibat bi ulama'is sunnah. Mengikat diri dengan ulama'us sunnah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ucapan kita, dalam sikap-sikap kita, barakallahu fikum, dalam sikap kita, dalam hukuman-hukuman kita, mengikat diri dengan ulama'u ahli sunnati wal jamaah. Tidak kemudian sembarang dan sembrono mencela, mencerca, menjatuhkan, dianggap bahwa dia berjalan di atas bimbingan ulama. Ini siapa ulama sampeyan? Siapa yang mengajari demikian, barakallahu fikum? Al-irtibat bil ulama. Coba lihat bagaimana mereka dengan dakwah ini memperlakukan orang, barakallahu fikum, yang berjalan di atas jalan yang lurus dan memperlakukan orang yang salah. Akankah dia menghina, merendahkan, membongkar aib, mencari-cari kesalahannya? Apakah itu yang dilakukan? Apa itu irtibat, menganggap diri Anda berjalan di atas jalannya para ulama? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-irtibat bil ulama'is sunnah tidak kemudian butuh pengakuan, namun ini adalah butuh pengamalan yang tepat dan benar. Tidak ada para ulama, barakallahu fikum, mengajari kita untuk kemudian membongkar aib. Tidak ada para ulama yang mengajari kita untuk tajassus,
mencari-cari kesalahan orang lain dengan mengirim orang, mengutus orang, ini itu. Rahimani wa rahimakumullah. Al-irtibat bi ulama sunnah. Kita akan sebutkan bagaimana Al-Imam Rabi melihat sebuah kepincangan yang menjadi bumerang terhadap perjalanan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Kaitannya dengan rapuhnya sendi persaudaraan, rapuhnya sendi barakallahu fikum ukhuwah al-islamiyah, al-imaniyah, as-salafiyah, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah dan dakwahnya al-ibti'ad anil hizbiyati wal jama'at as-sirriyah. Berusaha menjauh dengan sejauh-jauhnya dari al-hizbiyah. Ketika Imam Muqbil rahimahullahu ta'ala di majlis bertanya tentang apa itu hizbiyah, siapa itu hizbi, barakallahu fikum, banyak murid beliau menjawab berbagai macam jawaban, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan yang namanya hizbi adalah orang yang membuat jalan beragama lalu dia loyalitas dan barok di atasnya, atau dia mengikuti jalan yang salah dan keliru. Dia tahu itu salah, kemudian diletakkan loyalitas, membela, cinta, wal bara, dan meletakkan bara di atasnya. Itulah hizbiyah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah barakallahu fikum hizbiyah. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah sangat jauh, atau dakwatus sunnah asasnya mereka adalah jauh dari hizbiyah dan jamaat as-sirriyah. Ya mungkin kita tidak tergabung padanya, tetapi otak kita, prinsip-prinsip kita ingin menguasai, ingin kemudian orang lain tunduk pada jalan kita, kemauan kita, keinginan kita, barakallahu fikum. Itu adalah langkah-langkah jamaat sirriyah, rahimani wa rahimakumullah, yang tidak boleh. Kita harus mendidik umat ini untuk kemudian selalu terikat dengan kebaikan, dengan kebenaran. Bukan mengikat dengan diri sendiri, atau mengikat dengan guru kita, atau mengikat dengan yayasan kita, atau mengikat seseorang dengan mahid, mengikat orang dengan perjuangan. Itu bukan langkah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8, barakallahu fikum, al-iltizamu bil manhaj syar'i fil muamalati. Konsekuen dengan prinsip dan manhaj syar'i, manhaj as-salaf di dalam al-muamalah, bermuamalah, barakallahu fikum. Ini terkadang sering kita kena, ya kalau kita mengatakan salah, ya mungkin perlu diluruskan, barakallahu fikum. Salah satu contoh, misalkan Umar bin Khattab bercerita, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, dibawalah seseorang ke majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sering sekali dibawanya kenapa? Karena dia mabuk, dihukum. Barakallahu fikum. Berulang kali dibawa lagi, dihukum. Dibawa lagi, dihukum. Sampai Abu Hurairah berkata, "Faminna dharibun biyadihi." Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. "Wa minna dharibun bina'li." Di antara kami ada yang memukul dengan sandalnya.
wa minhum daribun bithawbih. Di antara mereka kami ada yang memukul dengan kainnya. Disebutkan dalam surahnya, kain yang sudah dipintal untuk ia memberikan rasa jerah. Barakallahu fikum. Sampai karena sering sekali dibawa ke majlis Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang mengatakan, la'anakallah ma aktsara ma ta'ti ay tu'ta ilaih yu'ta ilaihi. Semoga Allah melaknatmu. Betapa sering kamu digiring dan dibawa ke mahkamahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam marah ketika ada doa seperti itu. Sampai beliau mengatakan, la tu'ini syaitana ala akhik. Anda jangan membantu menolong setan untuk menguasai saudaramu. Bagaimana gambarannya menolong setan? Tatkala dia mendengar barakallahu fikum doa laknat itu, dia sering dibawa ke mahkamah Nabi, dihukum, besoknya terjatuh lagi dihukum, barakallahu fikum. Kalau dia mendengar, maka akan menjadikannya batinnya itu sakit, padahal sudah dihukum, sudah ditegakkan hukuman. Lah kita pahamkan, kalau seseorang sudah ditegakkan hukuman, sudah tidak ada lagi kaitannya dengan kesalahan. Sudah tidak ada lagi dosa yang dibawanya. Sudah selesai urusannya. Kalau dia melakukan dosa yang serupa pada hari-hari yang akan datang, itu kan dosa baru. Yang dia dituntut juga untuk bertaubat. Tapi yang kemarin dia sudah bersih darinya. Rahimani wa rahimakumullah. Saya mencontohkan ini muamalah. Terkadang seseorang terzalimi karena itu. Dan urusannya besar. Dalam hidup berumah tangga istri kita, barakallahu fikum, dia sudah mengaku, saya salah, minta maaf, afwan. Besoknya ada persoalan, diungkit lagi. Bukankah itu kezaliman? Atau sebaliknya, seorang istri bermuamalah bersama suaminya, rahimani wa rahimakumullah. Atau mungkin kita di pondok pesantren, SP1 sudah dihukum, sudah mengaku salah jadi SP1 misalkan. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi dianggap besok jatuh lagi, sudah bertaubat sebulan, 2 bulan, 3 bulan terjatuh lagi, itu diangkat menjadi sebuah kesalahan padahal dia sudah bertaubat, sudah dihukum oleh pihak pondok pesantren, tapi dianggap itu sebagai sebuah kesalahan. Bukankah kita telah berbuat zalim terhadap anak didik kita? Ini salah satu contoh, rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk kita berjalan konsekuen di atas manhajus salaf di dalam bermuamalah, rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Kita akan sebutkan lebih jauh lagi insyaallah pada yang berikutnya. Kemudian termasuk dari prinsip munabazatu ahlil bid'ah. Munabazah yang menyingkir, menjauh, mengusir barakallahu fikum ahlul bid'ah. Tahdzir, memberikan peringatan terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Dan inilah manhaj sebagai salah satu barakallahu fikum prinsip yang dibawa oleh dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, dan yang paling tidak disukai oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Ini dia konsep tahdzir, memberikan peringatan terhadap siapapun yang berbahaya terhadap agama dan keyakinan, membahayakan keyakinan kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kalau kita sudah berusaha menjalankan konsep ini, barakallahu fikum, maka kita telah membentuk sebuah kekuatan dalam hidup
dalam perjalanan memikul amanat dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala menuju Allah. Kita telah memperkuat diri kita sendiri. Namun tetap bagaimanapun juga kita membutuhkan kekuatan dari luar. Mari kita dengarkan tatkala Allah Jalla wa Ala memilih Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai utusan untuk kemudian mendakwahkan Fir'aun dan para pengikut Fir'aun, apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Jelaskan seorang nabi dan rasul, barakallahu fikum, sebagai pilihan Allah. Sudah jelas jaminan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bercerita di dalam surat Taha ketika Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mendatangi Fir'aun laknatullah alaih. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah? Yang diminta pertama oleh Nabi Musa, waj'alli waziran min ahli. Wahai Rabb, berikanlah saya wazir, pembela dari keluargaku. Meminta. Ada orang yang menemani dia. Ketahuilah, kita itu kuat dengan saudara kita, barakallahu fikum. Tidak bisa Anda di dalam urusan dakwah karena jengkelkah, karena marahkah. Tidak perlu sama kalian. Sampai kemudian berhujjah, saya terlahir di dunia seorang diri kok. Saya mau mati seorang diri. Kejengkelan. Padahal itu adalah salah. Tidak usahlah jauh-jauh urusan dakwah yang begitu besar. Urusan rumah tangga, barakallahu fikum. Adakah seorang suami yang sanggup untuk ngopeni anaknya? Untuk mencucikan pakaian anaknya setiap hari dan setiap saat. Masakkan buat mereka. Nanti keluar mencari nafkah. Akankah seorang suami sanggup untuk demikian? Keberadaan istri yang membantu dan menjadikan sang suami itu kuat. Dalam banyak hal, barakallahu fikum. Begitu juga sebaliknya, rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam urusan kecil. Bagaimana lagi kalau dalam urusan ummah, urusan dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Maka satu hal yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, waj'alli waziran min ahli. Sampai kemudian barakallahu fikum, Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam surat Furqan, walaqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun waziran. Kami jadikan Harun, permintaan Nabi Musa kepada Allah, untuk menjadikan Nabi Harun sebagai orang yang punya tugas sama dengan Nabi Musa. Allah pilih Nabi Harun untuk menyertai Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam memikul amanah dakwah ilallah Jalla wa Ala. Sampai di dalam surat Al-Qasas, Allah Jalla wa Ala mengatakan, qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kami akan memperkuat lenganmu dengan saudaramu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, sanuqawwi amrak wa na'izzu janibak bi akhi. Itu juga ucapan Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Kami akan memperkuat urusanmu. Kami akan memperkuat dirimu dengan saudaramu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kekuatan dari luar diri kita sendiri. Kita butuh ada yang menopang, barakallahu fikum, yang membantu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Jalla wa ala menyebutkan barakallahu fikum bahwa Allah mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, Dia menolong Anda, maksudnya Allah Jalla wa ala, wa bil mu'minin, dan Allah memperkuat Anda dengan pertolongannya, dan juga memperkuat Anda bil mu'minin, dengan kaum mukminin. Makanya setiap para nabi dan rasul kan punya hawariyun yang dipilih oleh Allah Jalla wa ala untuk menyertai barakallahu fikum para nabi dan rasulnya rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita harus punya kekuatan dari luar. Saudara kita sendiri, bagaimanapun statusnya, dia kaya, alhamdulillah, dia miskin, alhamdulillah, dia lemah, dia kuat, selama dia berjalan di atas jalan yang kita lalui, maka itu adalah kekuatan buat kita dalam menjalankan amanat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak hal yang harus kita jaga, banyak hal yang harus kita pelihara. Apa itu barakallahu fikum? Yaitu menjaga persaudaraan kita. Inilah yang akan menjadi kekuatan besar barakallahu fikum. Menjaga al-ukhuwah al-imaniyah, menyingkirkan segala perkara yang akan merusak persaudaraan. Sekecil apapun barakallahu fikum, harus kita singkirkan rahimani wa rahimakumullah. Kita mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, inna syaitana ma'al wahid wa ma'al itsnaini ab'ad. Setan bersama satu orang dan bersama dua orang dia akan menjauh. Coba untuk melihat serigala, barakallahu fikum, kalau ia berkerumunan, ia berpikir. Ternyata memang itulah gambaran dari kekuatan yang kita punyai. Kita bisa kuat dengan saudara kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu persaudaraan harus kita jaga. Bagaimana langkah-langkahnya barakallahu fikum? Kalau persaudaraan ini kita jaga, banyak masalih duniawi yang kita akan dapatkan, dan juga masalih ukhrawi, akhirat kita akan peroleh. Tapi kalau sampai retak, sampai rusak persaudaraan, maka kelemahan itu terjadi pada diri kita. Masalih kemaslahatan dunia akan lenyap dan sirna. Kemaslahatan akhirat pun akan lenyap dan juga akan sirna rahimani wa rahimakumullah. Kemarin ada yang mengingatkan kita, sekarang sudah tidak lagi mau mengingatkan. Tidak lagi mau menyapa. Tidak lagi mau menegur barakallahu fikum. Bukankah kerugian tatkala kita berjalan seorang diri dekat dengan syaitan barakallahu fikum? Maka cinta harus kita berikan kepada saudara kita. Rahmat kasih sayang harus kita tanamkan barakallahu fikum. As-sabru, kesabaran, ketawaduan diri kita di hadapan saudara kita. Segala perkara yang itu menjadi dasar persaudaraan Rasul dan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, lah kita kan harus berusaha untuk mewujudkan pada diri kita sendiri. Ketika seorang suami menceraikan istrinya, atau seorang istri menceraikan suaminya, kita bisa lihat kehidupan sang suami yang menceraikan istri kemarin, gagah mengatakan saya tidak butuh lagi sama kamu. Ya mungkin karena kurang istrinya dalam satu hal.
satu perkara ya marah, kemudian membuang istrinya, mengusir istrinya. Coba Anda lihat. Anda akan menemukan kelemahan yang sangat banyak pada diri sang suami yang telah melepaskan istrinya. Barakallahu fikum. Bagaimana jikalau Anda menendang saudara Anda dalam dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala? Membuang barakallahu fikum. Dia kurang, memangnya pada diri Anda tidak ada kekurangan? Ada kesalahan, memangnya pada diri Anda tidak ada kesalahan? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tidak bagus, artinya banyak problem yang dilakukan. Bukankah banyak hal yang bisa kita lakukan kalau Rasul menggambarkan persaudaraan kita itu bagaikan satu jasad? Ya, kalau tangannya bermasalah kemudian diamputasi, potong. Lah terus sampean mau pakai tangan sebelah. Apa banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Walaupun mungkin sakit, dia bisa memegang walaupun dalam kondisi lemah. Dia bisa menghadang walaupun dalam kondisi lemah. Dia bisa menangkis walaupun dalam kondisi lemah. Tapi kalau diamputasi, dibuang. Terus siapa yang akan bebas? Siapa yang akan bisa dekat dari dirimu? Semua orang akan banyak aib dan kekurangannya. Kesimpulannya, Anda tidak akan punya teman dalam hidup ini. Kalau mencari teman Anda yang suci, bersih, tidak akan ada kekurangan pada dirinya, tidak akan ada aib, Anda tidak akan punya teman dalam hidup. Sebagaimana diri Anda pun tidak akan pernah lepas dari kekurangan dan juga tidak akan pernah lepas dari aib. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, termasuk dari sikap untuk menjaga persaudaraan di dalam hidup, menumbuhkan kecintaan. Al-Imam Rabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, tuhsinu dhanna bi ikhwanik wa tahmiluhum ala ahsanil mahamil. Anda berbaik sangka kepada saudara Anda. Dia punya niat yang jelek. Dari mana Anda tahu kalau dia punya niat yang jelek? Dia punya kemauan. Apakah itu merupakan kesimpulan hawa nafsumu karena ada gesekan lalu Anda tidak membukakan pintu kebaikan buat dia? Atau Anda memberikan penilaian yang jujur? Barakallahu fiik. Kalau jujur, kapan Anda dibolehkan untuk menilai batinnya orang? Kapan? Siapa yang membukakan barakallahu fikum jalan untuk kita bisa menilai apa yang disimpan? Sementara yang nampak dalam dirinya adalah yang baik. Kan begitu? Itu yang kita diperintahkan untuk menilainya. Dan menyerahkan urusan batinnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Tuhsinu dhanna bi ikhwani. Anda harus banyak husnudzan terhadap saudaramu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang terkadang kan ada gesekan kepribadian, ditarik-tarik dalam banyak urusan. Padahal dalam syariatnya, walaupun itu adalah urusan individu, syakhsiyah kepribadian, kita tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim. Al-Imam Rabi menegaskan rahimahullahu ta'ala, kalau dalam urusan kepribadian, benturan, gesekan, lalu kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim, berarti Anda tidak percaya dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lah ya akhi, dia mencela saya, dia memfitnah saya. Kan tersinggung barakallahu fikum.
Pertama tentu yang memfitnah kan dituntut untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini kan penyelesaian dengan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua yang dicela, Anda tidak boleh kemudian memberikan balasan terhadap celaan tersebut. Dendam karenanya. Anda harus melihat betapa sering Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai teladan di dalam Al-Quran, celaan dan cercaan. Bagaimana sikap Nabi alaihi salatu wasallam menghadapi itu? Ini namanya menyelesaikan persoalan syakhsiyah kepribadian melalui tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Husnudzan terhadap saudara. Ini yang harus kita bawa dalam hidup bermuamalah. Di atas manhajul haqqi. Husnudzan terhadap saudara. Yang kedua, membawa apa yang terjadi pada saudara itu kepada arah-arah yang paling terbaik. Kepada arah yang paling terbaik. Barakallahu fikum. Jangan sampai dengan kita sampai mengilzamkan orang. Ini ucapannya itu maknanya demikian. Konsekuensinya demikian. Setelah itu dibangun hukum atas kesimpulannya. Ini kan salah dan keliru. Barakallahu fikum. Yang diajarkan adalah memperlakukan saudara kita, membawa segala hal yang kita lihat pertama kali kepada yang lebih baik. Bagaimana contohnya dalam muamalah rahimani wa rahimakumullah? Ini adalah salah satu da'bus salafi. Praktek hidup salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Khalifah Rashid Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, La tazunna bikalimatin kharajat min akhikal mu'min syarran wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Kata Umar ibn al-Khattab, jangan Anda menganggap kalimat yang keluar dari saudaramu yang beriman syarran, kejahatan dan kejelekan, sementara Anda bisa membawanya kepada arah yang lebih baik, kepada arah yang baik. Ya, mungkin dia lupa, mungkin dia terbawa emosional, mungkin dia ini, mungkin dia itu. Mahmal barakallahu fikum. Ya memang untuk kelas imannya kita sekarang ini sesuatu yang sangat berat. Berat sekali. Tapi inilah dia salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Memperlakukan ucapan saudaranya sunni as-salafi rahimani rahimakumullah kepada yang lebih baik. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Man ahabba ayyuhtama lahu bi khair, siapa saja yang ingin hidupnya itu ditutup dengan husnul khatimah, falyuhsinil dhanna bin nas, hendaklah dia selalu berbaik sangka kepada annas, manusia. Barang siapa yang hidupnya, finish hidupnya itu kebaikan, maka hendaklah dia berhusnudzan kepada annas, kepada kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Anda harus berbaik sangka kepada semua lapisan manusia. Bagaimana lagi kalau dia adalah saudara kita? Bagaimana lagi kalau dia adalah ustaz kita, pembimbing kita rahimani wa rahimakumullah? Menemukan atau ada kekurangan, tidakkah kita membawanya kepada hal yang lebih baik? Barakallahu fikum. Kekurangan rahimani wa rahimakumullah, atau satu saat salah berucap, lalu kita jadikan sebagai satu catatan hitam buat ustaz tersebut. Barakallahu fikum.
Maka ini adalah kesalahan dan kekeliruan dalam bergaul bersama saudara kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir ucapan Abu Hatim bin Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala fi Rawdatil Uqala. Kata beliau, al-wajib 'alal 'aqil. Wajib atas seseorang yang berakal luzumu as-salamati. Terus atau konsekuen berada pada jalan keselamatan. Bagaimana caranya? Bitarkit tajassusi an uyubin nas. Meninggalkan cara-cara kotor. Mencari-cari aib manusia. Mencari kesalahan-kesalahan. Ketergelinciran. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, termasuk salah satu langkah jiwa nifaq, jiwa kemunafikan adalah yatlubuz zallat. Mencari-cari ketergelinciran, barakallahu fikum. Kata beliau sebagai nasihat Abu Hatim ibn Hibban al-Busti, ma'al istighal bi islahi uyubi nafsi, tidak melakukan tajassus aib-aib orang dan menyibukkan diri dengan aibnya sendiri. Ini keselamatan. Fa inna man ishtaghala bi uyubihi an uyubi ghairihi araha badanah. Siapa saja yang menyibukkan dengan urusan aibnya, tidak aib orang lain, maka akan sehat badannya, tentrem, walam yut'id qalbahu, dan dia tidak akan melelahkan, membebankan hatinya. Fakullama tala'a ala aibin li nafsihi hana alaihi ma yara mithlahu min akhi. Kalau dia sudah berusaha mencari aibnya, tahu banyak aib di dalam hidupnya, dia akan merasa merasa enteng ketika dia melihat aib orang lain. Ya Allah, dia punya aib pada diriku, aib yang sangat banyak. Jadi ringan dianggap aibnya orang lain dibanding dengan dirinya sendiri. Karena dia menemukan aib yang sangat banyak pada dirinya. Kata beliau, wa inna man ishtaghala bi uyubin nas. Siapa saja yang menyibukkan diri dengan aib manusia dari aib dirinya sendiri, amiya qalbuh, buta hatinya, wa ta'iba badanu, badannya akan capek, lelah, wa ta'azzara alaihi tarku uyubi nafsihi, dan banyak uzur yang dia berikan untuk kemudian terkait dengan aib dirinya sendiri. Maunya orang lain memaafkan aibnya, tetapi dia tidak mau memaafkan aib orang lain. Ini kesalahan di dalam menjaga persaudaraan, barakallahu fikum. Maka yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlomba-lomba. Saudara kita jadikan teman perlombaan di dalam kebaikan. Tidak kemudian dijadikan saingan, apalagi sebagai lawan dan musuh. Sekali lagi, kita kuat di dalam dakwah ini dengan saudara kita sendiri. Maka jaga persaudaraan. Jaga persaudaraan, barakallahu fikum. Termasuk senjata yang diberitahukan kita oleh para ulama untuk kita miliki dalam pergaulan ini adalah at-taghaful. At-taghaful itu artinya adalah pura-pura tidak tahu akan kesalahan saudara kita, kekurangan saudara kita. Kalau ini yang kita bawa dalam hidup berkeluarga, istri demikian, dia berpura-pura sudah dia buang jauh-jauh. Suamiku tidak pernah melakukan kesalahan, begitu juga kan enak hidupnya, barakallahu fikum. Ketika mendapatkan benturan kekurangan di masa yang akan datang, dia pura-pura kebaikan dia lebih baik dan lebih banyak, lebih besar dari aib atau kekurangan yang ada pada dirinya. Sekali lagi, ahibati fillah,
Ini sesuatu yang berat dengan kadar ilmu yang kita miliki, kadar ketakwaan yang kita punyai, kadar iman yang kita barakallahu fikum ada pada diri kita. Untuk ke arah demikian itu sungguh sangat berat. Tapi kita punya teladan yang terbaik. Itulah yang kemudian menjadikan terjaga dan terpeliharanya barakallahu fikum persaudaraan dan ukhuwah. Kata Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, tubuh yang itu gambaran persaudaraan di tengah muslimin dan di tengah salafiyin, karena beliau terlibat dalam menyelesaikan banyak hal, sudah asla, sudah copot satu persatu. Rasulullah menggambarkan bagaikan satu bangunan, satu persatu bangunan itu rapuh dan runtuh. Lah sekarang siapa yang akan memulai untuk kemudian menyusunnya kembali bangunan-bangunan itu atau organ-organ tubuh yang sudah rapuh itu? Tidak ada yang terdepan kecuali ahlus sunnati wal jamaah. Maka saya mengajar, di saat kita hidup bermasyarakat dimanapun kita berada, kita dituntut untuk memiliki jiwa yang lapang barakallahu fikum, wasi'us sadar. Kita menemukan kekurangan pada anak saudara kita, jangan dijadikan sebagai bahan untuk mencela, menjatuhkan, menggibahi saudara kita. Barakallahu fi. Tapi tampillah kita untuk membantu saudara kita. Kita yakin, husnuzon, saudara kita tidak pernah tidak mau menginginkan ujian dari anaknya, apalagi dia punya niat yang jelek dengan anaknya. Husnuzon terhadap saudara, lalu kita tampil memberikan bantuan kepadanya. Kalau suatu saat Allah menguji kita dengan itu, maka nilai kebaikan yang kita perbuat buat saudara akan datang barakallahu fikum. Kan itu yang kita inginkan. Tapi ketika anak saudara kita kurang, kita jadikan sebagai bahan olok dan ejekan. Satu saat kalau kita ditimpa, belum tentu kita bisa kekuatan untuk menerimanya. Tapi dengan kebaikan yang kita titipkan pada saudara kita, akan datang bantuan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kebaikan al-jaza'u min jinsil amal. Ketika kebaikan yang kita tanam, kebaikan pula yang kita panen. Tapi ketika kejelekan yang kita tanam, kejelekan pula yang kita akan petik barakallahu fikum. Saya mengajak, mari, kekurangan apapun yang terjadi, itu adalah kekurangan kita bersama. Kita sama-sama saling berbenah, memperbaiki. Kita berharap perjalanan dakwah di tempat ini atau di tempat kita barakallahu fikum menjadi yang terbaik. Atau kita berharap barokah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.